Apakah berdosa seorang istri yang tidak memberi izin kepada suaminya untuk berpoligami? Padahal suaminya punya penghasilan yang mapan dan istri lebih memilih untuk berpisah. Ketika dikatakan inilah jalan yang paling cepat menuju surga, banyak jalan yang lain. Kalau ibu sanggup, ibu mampu, maka jalanilah. Tapi kalau tidak mampu, maka jangan dijalani. Hidup ini singkat, jangan hidup dengan penuh keterpaksaan. Ketika kita mati menghadap Allah, yang setia menemani kita hanya amal soleh, bukan somat. Jadi kalau siap, teruskanlah. Kalau putih, katakan putih. Kalau hitam, katakan hitam. Istikharah 2 rakaat, usolli sunnatal istikharah, izin poligami lillahi ta'ala. Kalau memang sanggup, berikanlah. Kalau tidak sanggup, katakan baik-baik, aku tak sanggup bang. Bagaimana cara menghadapi orang tua yang masih awam agama? Padahal hampir segala cara saya lakukan, termasuk berdoa, berikhtiar. Jangan mentang-mentang udah ngaji sama BKMT, Insan Cita Indonesia, Muslimat Nahdlatul Ulama Al Khairat, lalu pulang dari pengajian langsung panggil ibu ayah, ya ayyuhallazina kafaru. Gak bisa. Saya walaupun ustadz tamat Mesir Maroko, di mata ibu saya tetaplah anak kecil yang baru pandai berjalan. Ibu tidak pernah melihat anaknya besar. Jadi kalau ada anak yang menasehati, menceramahi ibunya, ibu itu ngelihatnya lucu. Ente lucu ya, kecil-kecil udah pandai ceramah. Jadi caranya bagaimana? Cari orang lain di antara keluarga yang omongannya dia dengar. Cari ustadz Habib yang karismatik yang omongannya dia dengar. Melalui lisan dia kita pinjam. Habib, tolong omongin ke ibu saya begini, ustadz. Karena kalau kita yang nyampaikan mental. Begitu cara yang baik. Potongan-potongan video. Siapa ustadz yang paling dia senang? Ustadz Das'ad Latif. Cari potongan video Ustadz Das'ad. Ustadz Somad tanya, mama senang dengan Ustadz Somad? Enggak senang, ceramahnya marah-marah terus. Kalau gitu jangan kirim video Ustadz Somad. Tapi kalau dia senang dengan Ustadz Somad, cari potongan videonya untuk melembutkan hatinya. Sesungguhnya sulitkah bagi Allah? Mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Lalu kenapa Allah buat demikian? Supaya hati kita lebih khusyuk, supaya sujud kita lebih lama, supaya doa kita lebih melelehkan air mata. Maka jangan pernah berhenti berbuat baik. Jangan lawan, jangan teriak, jangan durhaka, senangkan hatinya, bahagiakan dia. Maka insya Allah akan menurunkan kebaikan-kebaikan sampai kita mati, dan anak-anak kita pun akan menjadi anak yang berbakti insyaallah. Apakah saya sudah kalau bersentuhan, apakah sah wudhu kalau bersentuhan dengan suami? Habis wudhu bersentuhan dengan suami, wudhunya batal atau tidak? Mazhab yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Menurut mazhab Hanafi tidak batal karena makna aula mastumun nisa, menyentuh perempuan. Maaf beribu maaf. Al-Quran itu bahasanya santun, tidak porno. Maka makna menyentuh perempuan di situ artinya berhubungan kelamin baru batal.
Kalau tidak berhubungan, hanya bersentuh tidak batal. Menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Syafi'i, bersentuhan batal. Mudah ngingatnya. Mazhab Hanafi, bersentuhan tidak batal, berhubungan baru batal. Mazhab Syafi'i, bersentuhan batal. Yang pertengahan mazhab Maliki. Kalau bersentuhan ada nafsu, batal. Kalau nggak ada nafsu, nggak batal. Kamu tadi bersentuhan dengan istrimu, ya? Kok kamu sholat nggak wudhu lagi? Aku dengan istriku nggak batal. Kenapa? Aku nggak nafsu dengan istri orang yang nafsu. Nauzubillah. Ini orang sakit ini. Nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga suami ibu jangan sampai dilarikan pelakor. Di antara amin rasanya inilah yang paling kuat. Amin ya rabbal. Saya ulang sekali lagi, mazhab Hanafi tidak batal, mazhab Syafi'i batal, mazhab Maliki kalau bernafsu batal, kalau tidak bernafsu tidak batal. Tapi dalam pengamalan sehari-hari saya berpegang pada mazhab Syafi'i. Jadi kalau saya mau pergi salaman sama istri saya pergi sampai di tempat ceramah, saya wudhu lagi. Saya wudhu baru saya sholat karena air banyak. Kenapa wudhu lagi? Karena saya khawatir setan datang menggoda pas saya sholat. Allahu Akbar. Somat, kau kan sudah nyentuh istrimu. Lalu saya jawab, aku nggak nafsu, ada sedikit. Tapi kalau sudah berwudhu lagi, insya Allah setan nggak bisa lagi masuk lewat celah. Abdul Somad, wudhumu sudah batal, kau tadi ada nafsu. Enggak, aku sudah wudhu lagi. Tapi saya nggak menyalahkan saudara saya yang pakai mazhab Maliki, karena kalau saya salahkan berarti saya menyalahkan guru-guru saya di Maroko dulu, karena Maroko itu mazhabnya Maliki. Yang tidak boleh itu dia campur-campur. Pergi kondangan ke hotel, barakallahu lakuma wa barakalaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kena ujung jari. Pergi ke masjid, Allahu Akbar. Pas ditanya, loh, ente tadi kan udah bersentuhan ujungnya. Enggak batal, mazhab Maliki enggak batal. Tapi cara wuduknya tadi Syafi'i. Enggak bisa cara wuduknya Syafi'i membatalkannya pindah ke Maliki. Itu namanya talfik mamnu, terlarang. Kalau cara wuduknya Syafi'i, maka membatalkannya mesti konsisten mazhab Syafi'i. Bisakah masuk masjid atau teras masjid kalau lagi datang bulan? Saya berpegang pada mazhab Syafi'i. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh baca Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh pegang Quran, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh iktikaf. Jadi kalau begitu dia dengar pengajian di mana? Biasanya di luar masjid dipasang tenda, atau biasanya ada teras yang tidak dipakai untuk sholat. Makanya di luar masjid tetap dipasang sound system bagi yang tidak bisa masuk ke dalam masjid. Nanti kalau ada ustazah yang mengatakan gak apa-apa, masuk aja ke dalam, mungkin dia pakai mazhab yang lain. Tapi saya selalu memakai tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi. Dalilnya mana? Mana dalil perempuan yang haid gak boleh masuk masjid? Ini arah kiblat. Rumah Nabi di sebelah kiri. Nabi datang ke pintu kamarnya. Lalu Nabi minta kepada Aisyah, nawilinil khumrah. Wahai Aisyah, tolong ulurkan saya kain. Aisyah tidak masuk ke dalam. Kenapa Aisyah tidak masuk ke dalam raudhah? Karena dia sedang haid. Nabi tidak keluar. Kenapa Nabi tidak keluar? Karena Nabi tidak mau iktikafnya batal. Lalu Aisyah mengulurkan tangannya ke dalam. Itu dalil bahwa perempuan haid tidak boleh masuk
Sebagaimana dalam kenyataan yang terlihat begitu banyak terdengar pernikahan siri. Ustaz Somad, yang tadi saya nggak jelas, tapi yang ini jelas perasaan. Kira-kira hukumnya gimana Pak Ustadz jika seorang suami nikah siri tanpa izin istri yang sah? Dan jika pernikahan itu telah terjadi, apakah perbuatan mereka dikatakan dosa? Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, ada ijab dan qabul, maka nikahnya sah secara hukum fikih. Kalau nggak percaya sama saya, tanya sama Ustadz Lutfi Godal dari kantor urusan agama. Tapi secara negara nikahnya tidak sah. Kenapa? Tidak terdaftar di kantor urusan agama. Jangan mau nikah siri, karena nanti kalau suaminya pergi nggak pulang-pulang, dia tidak bisa menggugat ke pengadilan agama sampai mati, nggak bisa. Nunggu ninggal baru bisa dia kawin lagi. Jangan mau nikah siri, karena nanti kalau meninggal suaminya, harta dikuasai oleh istri pertama atau mertuanya, dia tidak bisa menuntut karena tidak ada surat. Kejahatan terjadi bukan karena hanya ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Ibu jangan cemas bapak nikah lagi. Kenapa? Karena di Indonesia pakai kompilasi hukum Islam Indonesia, tidak bisa laki-laki menikah di kantor urusan agama kalau tidak ada surat izin dari istri pertama yang ditandatangani materai 6.000 yang sekarang sudah naik jadi 10.000. Makanya ibu sebelum tidur malam yakinkan di sekeliling tempat tidur itu tidak ada kertas, tidak ada pena, dan tidak ada materai, karena khawatir pas tidur lelap tiba-tiba spontan tanda tangan. Soalnya tadi siang saya lihat ada orang punya handphone, itu di belakang handphone tuh banyak sekali materai, dan nanti surat itu dibawa ke kantor pengadilan agama. Hakim bertanya, wahai istri pertama, ya Pak Hakim, betulkah ini surat Anda menandatanganinya? Betul Pak Hakim. Dalam penuh kesadaran? Betul Pak Hakim. Anda memang betul-betul izin? Jangan tanya lagi Pak Hakim, darahku sudah mendidih. Poligami dalam Islam adalah emergency door, pintu darurat. Masuk saya ke pesawat, lalu pramugari pun memberikan arahan, ladies and gentlemen, kepala beku ditempel semen, all of our passenger, semua penumpang pesawat terbang, di belakang kita ada pintu, di depan ada pintu. Ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, kapal meledak, masuk ke dalam jurang, maka ada pintu darurat. Perhatikan pintu darurat. Pintu darurat hanya dibuka pada saat emergensi. Jelas? Apakah berdosa seorang istri yang tidak memberi izin kepada suaminya untuk berpoligami? Baru aja disebut. Padahal suaminya punya penghasilan yang mapan dan istri lebih memilih untuk berpisah. Ibu saya punya ibu saya namanya Hajjah Rohana. Dia punya ibu namanya Siti Aminah. Siti Aminah itu punya ibu namanya Hajjah Siti Maryam. Hajjah Siti Maryam itu yang menyiapkan semua pakaian-pakaian Syekh Abdurrahman ketika Syekh Abdurrahman menikah dengan istrinya yang terakhir, perempuan yang luar biasa. Tapi saya ceritakan itu di tengah keluarga saya, tidak ada satupun yang mengaguminya.
Ketika dikatakan inilah jalan yang paling cepat menuju surga, banyak jalan yang lain. Kalau ibu sanggup, ibu mampu, maka jalanilah. Tapi kalau tidak mampu, maka jangan dijalani. Hidup ini singkat, jangan hidup dengan penuh keterpaksaan. Ketika kita mati menghadap Allah, yang setia menemani kita hanya amal soleh, bukan somat. Jadi kalau siap, teruskanlah. Kalau putih, katakan putih. Kalau hitam, katakan hitam. Kalau padi, katakan padi. Kalau beras, katakan beras. Jangan hari ini putih, besok hitam, berubah-ubah. Istikharah 2 rakaat, usolli sunnatal istikharah, izin poligami lillahi ta'ala. Kalau memang sanggup, berikanlah. Kalau tidak sanggup, katakan baik-baik, aku tak sanggup bang. Jelas? Insya Allah saya memberikan yang jelas-jelas. Saya tidak mau berbunga-bunga, berbola-bola. Sudah bertahun-tahun tidak bertegur sapa, tapi satu rumah. Ini namanya satu rumah dua hati. Sudah gugat tapi tidak ada keputusan karena tak ada saksi. Akhirnya batal. Apakah saya berdosa sudah bertahun-tahun tidak memberi nafkah zahir dan batin? Yang bertanya ini tak jelas entah laki-laki entah perempuan. Tapi dari bunyi kalimatnya, memberi mungkin laki-laki. Sebagai laki-laki, kalau kamu suka, kamu teruskan. Kalau tidak, kamu punya keputusan. Sebagai perempuan, kalau kamu suka, kamu teruskan. Kalau tidak, maka perempuan punya hak, namanya hak khulu'. Kalau laki-laki punya hak namanya tolak. Kalau perempuan punya hak namanya khulu'. Punya suami pecandu narkoba, pezina, pemabuk, selingkuh, pulangnya nggak jelas, baunya setengah setan. Lalu kemudian ibu takut karena dia berkata, surga di bawah telapak kaki papa mah. Pembodohan luar biasa. Tapi katanya perempuan yang minta cerai bergoncang tiang aras. Kalau suaminya soleh, hanya karena tidak bisa memberikan istana, lalu ibu menggugat, itu yang tiang aras bergoncang karena Allah marah. Adapun suami yang begini, kalau ibu gugat, jangankan tiang aras, tiang listrik pun gak bergoncang. Tapi dalam Islam, ini alternatif terakhir. Bukan stasiun yang pertama, prosesnya panjang. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Mediasi. Sebelum mediasi, maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kamu khawatirkan nusyuz, fa'izuhunna, nasihat. Nasihat enggak mempan. Farriquhum fil madaji, pisah tempat tidur, enggak mempan. Wadribuhun, tidak mempan. Baru mediasi, tak juga mempan. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Tapi prosesnya panjang, bukan dikit-dikit mengamuk marah tak tentu arah. Jangan cepat marah, nanti kamu lekas tua. Bagaimana jika suami mengambil uang simpanan istri? Tapi suami punya alasan karena istrinya boros, dan uang tersebut digunakan untuk membeli aset untuk keluarga mereka sendiri. Apakah suami berdosa? Nampaknya banyak istri yang sudah bisa menjawab sendiri, tapi saya tetap menjawab. Ibu punya harta, warisan dari orang tua, punya ruko, punya kebun. Bapak juga punya harta,
warisan orang tua dan hasil kerja. Setelah itu kalian menikah. Apa beda harta bapak dan harta ibu? Di dalam harta bapak ada hak ibu, namanya nafkah. Di dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Jelas? Ibu punya ruko, ibu punya kebun, ibu punya emas. Sebelum menikah milik ibu. Bapak tidak punya hak apapun terhadap harta itu. Tapi karena bapak ini orangnya kasihan, dia takut ibu shopping terus, akhirnya dia ajak atur. Ini kita investasikan ya ma, tapi ibu mesti hati-hati juga. Takutnya dia pakai untuk persiapan yang lain. Tapi saya mesti jelaskan bahwa ini punya ibu, ini punya bapak. Kalau tidak nanti orang menganggap perempuan kalau sudah menikah, gelangmu punya saya, tanahmu punya saya, rukomu punya saya, karena surgamu di bawah tapak kaki saya. Pembodohan. Perempuan mesti mengerti mana hak dia dan mana kewajiban dia, karena Allah mengangkat harkat, derajat, martabat perempuan. Wa amruhum syura bainahum. Kalau mau investasi, mau beli barang, uang ini dibelikan supaya ibu tidak boros, mesti diputuskan secara musyawarah. Dan surat menyuratnya jelas. Ini punya ibu, punya bapak, atau mau dibuat atas nama anak, supaya tidak terjadi silang sengketa di masa akan datang. Jelas? Apakah seorang istri menyuruh suami sholat dan suami tidak melaksanakannya, suami itu mu'allaf, apakah kita sebagai istri berdosa Pak Ustadz? Ibu punya wali 6, wali ibu ada 6, wali kami 9 Pak Ustadz. Itu wali songo. Yang pertama ayah, yang kedua kakek, itu namanya wali mujbir. Yang ketiga abang laki-laki. Yang keempat adik laki-laki. Yang kelima saudara ayah laki-laki yang besar, kakak ayah laki-laki. Yang keenam adik ayah laki-laki. Jadi kalau suami macam-macam, selingkuh, main judi online, tidak sholat, yang memanggil suami ibu itu adalah wali. 6 wali nih. Kalau bisa ada 1 tentara, polisi ya pakai pistol. Sini. Jadi mereka tidak menyepelekan ibu. Mereka tidak sedang intervensi keluarga. Begitu aslinya. Adik-adik yang belum menikah, jangan kalian, nanti kalian direcehkan, diremehkan, KDRT, bergeser tulang leher kalian ke belakang. Jadi wali itu yang panggil, setan, sini sebentar. Dulu kau datang meminang anak kami ini, kau pakai peci kan? Rupanya kau pencitraan ya. Sekarang kau banting-banting dia ya. Gara-gara lagu juga itu. Banteng ke. Ya itulah makanya dibanting-banting. Nah, jelas. Jadi yang ngasih tahu itu adalah wali. Nah, bagaimana kalau seorang istri mengajak suaminya sholat? Boleh. Hadisnya jelas. Hadisnya seorang suami mengambil air, memercikkan ke wajah istrinya. Tahajud sayang, itu kalau nikahnya baru 2 bulan. Kalau udah 20 tahun, tahajud. Hadis itu kelanjutannya, seorang istri membangunkan suaminya. Aiqazat zaujaha. Begitu bunyi hadisnya. Istri membangunkan suaminya untuk sholat malam. Kenapa sholat malam? Karena sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya memang wajib. Jelas? Jelas. Apakah ada ayat yang menguatkan bahwa
berhubungan malam Jumat itu sunnah Rasul. Manil tasala yaumal jumu'ati, siapa yang manil tasala yaumal jumu'ati, siapa yang mandi pada hari Jumat sebelum sholat Jumat, ghuslal janabati, mandinya mandi junub, lalu orang memahami bahwa dia berhubungan, maka makna hadis itu artinya, kata ulama bukan kata saya, mandinya pada hari Jumat itu basah semua dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Maksud hadisnya mandi seperti mandi junub, supaya waktu sholat Jumat itu masjid tidak bau. Karena kalau disyaratkan laki-laki sholat Jumat mesti mandi junub, lalu yang jomblo, yang belum nikah bagaimana? Makanya makna hadis itu kata ulama, siapa yang mandi hari Jumatnya mandi seperti mandi junub. Jadi tidak wajib. Dan apakah sunnah? Mengambil fadilah keutamaan, karena hari Jumat adalah sayyidul ayyam, hari bulan Ramadan adalah sayyidus syuhur. Tetap dia punya kelebihan karena kelebihan hari Jumat. Jadi kalau bapak selama ini merayu ibu, itu dia aja buat-buat, tapi perbuatannya itu tidak sampai salah, karena memang hari Jumat adalah hari yang baik. Cuman kadang bapak-bapak ini dia cuman ingatnya hadis itu aja, yang hadis baca surat Al-Kahfi dia nggak ingat. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati, malam Jumat, subuh Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, adha'a lahu min nur, Allah menerangi dia dengan cahaya ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan kita istiqomah mengamalkan surat Al-Kahfi. Bagaimana hukumnya perempuan joget? Perempuan itu dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya aurat. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia haid menstruasi, mohon maaf, la yasluh laha an yura minha, tidak boleh nampak illa hadza wa hadza, telapak tangan. Dalam mazhab Syafi'i yang dimaksud telapak tangan zahiruha wa batinuha, ini boleh, ini boleh, ini boleh, 1, 2, 3, yang lain tutup. Suaranya bagaimana? La takhda'na bil qaul, jangan bersuara mendesak-desak, lemah gemulai. Kenapa tidak boleh perempuan bersuara lemah gemulai? Yatma'alladzi fi qalbihi marad, ada laki-laki yang kalau dia mendengar suara itu dia langsung error. Makanya kalau datang telepon salah sambung, ibu jawab jangan lemah gemulai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini di mana? Palu. Jangan lemah lembut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itulah yang menyebabkan perbuatan maksiat. Kalau suaranya saja mesti hati-hati, apalagi gerakan tubuhnya. Maka jangan ajarkan dia joget-joget. Kalau di depan orang banyak laki-laki yang tidak mahram. Tapi kalau dia berjoget sesama perempuan, menutup aurat, kami Pak Ustaz sama perempuan memang betul, tapi live TikTok sama saja dilihat orang lain. Sibukkan anak kita dengan tahfiz Quran, sibukkan dengan membaca Al-Quran, berzikir, jangan disibukkan dengan perbuatan maksiat dan dosa. Bagaimana hukumnya seorang perempuan bekerja, berkarir membantu suami, mengakibatkan perhatian kepada anak tidak maksimal? Aslinya perempuan itu waqarna fi buyutikunna, di rumah.
laki-laki yang pergi mencari nafkah, perempuan di rumah. Tapi perempuan boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku 5. Yang pertama, izin suami. Dan suami yang memberikan izin itu memang tulus, bukan di bawah ancaman. Bang setuju ya? Kalau nggak setuju awas. Yang kedua, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Di tempat bekerjanya jangan sampai soleknya solek jahiliyah, muka putih tangan hitam. Dah paham sendiri. Yang ketiga, la tusafiranna imra'atun illa ma'azi mahramin. Jangan pergi keluar rumah musafir tanpa mahram. Keluar kota, alasannya ini udah macam abang saya, ini udah macam keluarga saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Yang keempat, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Jangan berdua-duaan dengan tidak mahram. Berawal dari berduaan, berlanjut dengan curhat, berlanjut dengan nyaman, akhirnya terjadilah apa yang terjadi karena setan belum pensiun. Yang kelima, jangan sampai meninggalkan kewajiban. Izin suami, tidak soleh jahiliyah, tidak pergi musafir tanpa mahram, tidak berduaan, dan kewajibannya tidak tinggal. Quality time. Kalau memang ibu bekerja pulangnya jam 4 sore, sampai rumah jam 5 mandi bersih, 6, 7, 8, 9, 10, 5 jam tetap dengan anak. Jangan sudah dari pagi sampai sore kerja, sampai di rumah anak datang menunjukkan PR. Ini PR adik mah, ibu tetap juga main. Ini PR adik mah, anaknya dipoto. Ini anak resek banget. Handphonenya matikan. Karena dari pagi dia tidak dapat kasih sayang, maka 6, 7, 8, 9, 10 berikan dia kasih sayang yang sempurna. Bagaimana hukumnya seorang perempuan bekerja? Dalilnya mana perempuan boleh bekerja? Asma binti Abi Bakar membawa makanan onta di atas kepalanya. Nabi melihat, Nabi menolong dan mengantarkannya pulang tanpa melarang. Hadis takriri. Seandainya tidak boleh pasti Nabi marah. Hei Asma, jangan keluar lagi. Itu hadis takriri, perempuan boleh beraktivitas dengan tetap menjaga 5 syarat tadi. Bukan kata Abdul Somad, kata Syekh Atiyah Sokor dalam kitab Fatwa Al-Azhar. Fatwa Al-Azhar. Ustadz minta doanya biar cepat dapat jodoh. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit dan susah, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Maksudnya adalah surat Yasin. Dalam muqaddimah surat Yasin, tafsir Ibnu Katsir. Maka baca surat Yasin, setelah baca minta pada Allah, ya Allah, barokah surat Yasin, mudahkanlah jodohku. Adakah yang sulit bagi Allah? Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Gak ada yang sulit bagi Allah. Asam di laut, asam di gunung, garam di laut, bertemu juga dalam belanga. Itu kata orang Indonesia. Kalau kata orang Barat, man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus bertemu di bumi. Tidak ada yang sulit bagi Allah mempertemukan. Rezeki, langkah, pertemuan, maut dalam kuasa Allah. Minta kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Setelah baca Yasin, salat sunat hajat. Usolli sunnatal hajat. Bagi yang pakai usolli. Yang nggak pakai usolli dalam hati. Hajatnya jangan disebut. Apalagi sholatnya di masjid kuat-kuat.
usolli sunatal hajat untuk jodoh. Nanti ditanya kawan sebelah, udah umur berapa? Allahu Akbar. Minta di sujud terakhir. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika sedang bersujud. Di sujud itulah minta selama-lama sebanyaknya kepada Allah. Jangan dilafazkan di mulut, di dalam hati saja. Minta kepada Allah. Ya Allah, tak ada yang sulit bagimu. Kirimkanlah seorang pangeran yang paling ganteng sedunia akhirat. Amin. Yang ketiga, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi, ya Tuhanku, la tadharni fardan, jangan biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warithin, engkaulah sebaik-baik pewaris. Yang menghafal doa ini yang gadis sama yang lajang aja. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Jangan biarkan aku sendirian, karena engkau sebaik-baik pemberi waris. Ustadz, awal bulan depan saya mau ujian tutup. Maksudnya ujian sidang terbuka dan tertutup. Mohon doanya. Nanti di akhir majelis kita sama berdoa, mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan Allah. Ada hadis tentang perempuan, tidak akan bahagia suatu kaum jika urusannya diserahkan kepada perempuan. Sedangkan fenomena saat ini, banyak perempuan jadi pemimpin. Tolong Ustadz luruskan. Ini nanti banyak terjadi di 2024. Ketika pemilihan pilkada dan caleg. Saya sebutkan hadisnya. Lan yufliha qaumun walau amrohum imro'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum kalau menyerahkan urusannya kepada perempuan. Yang dimaksud dengan kaum situ adalah orang Persia. Yang dimaksud perempuan di situ adalah buran. Ada raja Persia namanya Kisra. Siapa namanya? Kisra. Kisra punya anak perempuan namanya Buran. Ketika Kisra mati, Buran masih kecil, tidak punya kepakaran keahlian bidang politik. Tapi karena mereka memakai sistem monarki kerajaan, akhirnya mereka melantik Buran menggantikan bapaknya untuk menjadi raja Persia. Berita itu sampai ke Nabi, maka Nabi mengeluarkan hadis. Kata Nabi, lan yufliha qaumun walau amrahum imro'ah. Tidak akan beruntung Persia mengangkat pemimpinnya perempuan yang tidak punya keahlian di bidang politik karena masih anak kecil. Kronologis hadis itu dalam ilmu hadis disebut dengan ilmu asbabul wurud. Sebab kalau ayat asbabun nuzul, kalau hadis namanya asbabul wurud. Jadi kalau ada perempuan akidahnya kuat, ilmunya hebat, disiplin, tepat waktu, maka dia bisa jadi pemimpin. Jelas? Jelas. Habis. Di akhir majelis ngajinya udah, tanya jawabnya udah, di akhir ditutup dengan doa. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah. Palu Sulawesi Tengah tetap dalam baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Suami ibu, suami yang soleh penyayang buat ibu semua. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah.